wabarakatuh. Al-Fatihah dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi masyayikhina wa ala alihi wa sahbihi wa ajdadina wa salihin. Thumma ila sayyidina al-imam Ustadzina al-Barakah Imam al-Kutub al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Al-Ghadar as-Sagaf wa man haja barakah bi hajar wa fi shan wa bi Habib Ali bin Abdurrahman as-Sagaf wa usulihi wa farahi wa man tasabirihi wa bil hukmi alaihim ajma'in. Wa thumma ila sayyidina al-imam al-Billah al-imam Ustadzina al-Barakah al-Habib Umar bin Abdurrahman as-Sagaf wa Ustadzah Haji Musliha binti Haji Muhammad Junaidi wa bihi al-Habib Sagaf bin Umar bin Abdurrahman as-Sagaf wa Syarifah Zahra binti al-Habib Umar bin Abdurrahman as-Sagaf wa usulihi wa farahi wa bil hukmi alaihim ajma'in wa man intasaba ilaihim. وثم إلى سيدنا الإمام العربي الحبيب سالم الطاهر الحبيب الطاهر بن جعفر الحبيب الحبيب محمد بن حسين بن صالح العطاس وثم إلى سيدنا الإمام بن القرطاس الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وثم إلى سيدنا الإمام العربي الحبيب عبد الله بن حسين بن العطاس الحبيب عمر بن محمد بن العطاس وأوصلهم وفرحهم وذلك بأعلم أجمعين ومن انتسب إليهم وثم إلى سيدنا الإمام العربي الحبيب عباس بن أبي بكر العدروس وثم إلى أستاذنا البركة الأستاذ الشيخي السيد عبد الله العرافي وأوصلهما وفرحهما ومن انتسب إليهما وذلك بأعلم أجمعين أن الله تعالى تكشف بالرحمة والمغفرة وثم إلى سيد الجد الحبيب حسن بن محمد العطاس وجدتي شريفة زينب بن صالح العطاس وابن محمود الحبيب محمد بن حسن العطاس وأوصلهم وفرعهم ومن انتسب إليهم ولم يكن عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلم في الجمع وأن يسر لهم ويعلم وبركاته في الدنيا والآخرة وأن الله تعالى يبلغنا حوائجنا من حوائج الدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية الظاهرة والخافية وأن الله تعالى يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم ولسانتنا في لسانتهم وقلوبنا في قلوبهم ودعاءنا في دعائهم ورجاءنا في رجائهم ومطالبنا في مطالبهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة على هذه النية من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لله رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى حضرة أستاذ الشيخ الأستاذ عارف الرحمن وعاظم وجميع ذريته وأجداده وأصوله وفروعهم وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب السيد الحبيب عبد الرحمن الزكاف بن حسين الزكاف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengumpulkan kita semua, memberikan hidayah taufik sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini guna untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya di din wa dunya wal akhirah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita semua yang hadir, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin, Al-Imam Qutb bin Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Sahib Raqibul Haddad, Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau bilang min asbabil futuh intizaru syuyukh, ya. Min asbabil futuh intizaru syuyukh. Salah satu amalan agar kita bisa mendapatkan futuh. Futuh itu apa? Fatahat, artinya membuka. Futuh itu Allah mudahkan seseorang untuk memahami ilmu. Belajar bertahun-tahun, 10 tahun, tapi nggak dapat futuh.
gak bakalan dapat dia ilmu. Jadi yang sekarang antum lihat para ulama-ulama yang mereka berdakwah, buka kitab, ceramah dan lain sebagainya, mereka mondok, adalah orang-orang yang sudah mendapatkan futuh. Kalau nggak mendapatkan futuh, dia nggak bakal bisa memahami ilmu. Kalau nggak bisa memahami ilmu, bagaimana mungkin dia bisa berdakwah? Jadi futuh itu di saat kita menuntut ilmu penting. Bagaimana Bib cara kita bisa mendapatkan futuh tersebut? Imamul Haddad bilang salah satu amalan agar kita bisa mendapatkan futuh, cepat memahami ilmu, intizarus syuyukh. Sebelum guru datang kita udah nungguin duluan. Makanya para alim ulama kita, habaibuna, masyayikhuna, mereka belajar dengan guru-guru mereka. Sebelum datang jamnya mereka udah nyampe duluan. Gitu. Itu salah satu daripada supaya kita bisa cepat memahami ilmu. Nungguin. Nah, makanya kadang-kadang kan ada majelis atau ada ya orang lain lah gitu ya. Guru udah datang, kan muridnya ini. Jadi kebalik gitu. Bukannya murid nungguin guru, tapi guru yang nungguin murid. Kan bahasanya kayak yang nyamperin itu kan gayung, bukannya kolam. Ilokan kolam yang nyamperin gayung. Kalau kuat ente ngangkatnya. Gitu. Dan di saat kita menuntut ilmunya Allah itu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki akal. Dalam sebuah pepatah bahasa Arab dikatakan ma wahaballahu limri'in hibbatan afdala min aqlihi wa adabihi. Tidak ada pemberian Allah yang paling besar dalam segi fisik ya, secara fisik. Pemberian Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang adalah apa? Akal dan adabnya. Akal tuh. Karena orang kalau bangsaan gila gak bakal ada orang yang mandang. Gila. Dan adabnya. Makanya Imam Syafi'i bilang huma hayatul fata. Keduanya ini nih ya. Akal sama adab alias ilmu dan adab adalah kehidupan bagi seseorang. Idza lam yakuna la atibara lidati. Kalau enggak ada tuh akal sama adabnya ya, la atibara lidati. Enggak ada yang bisa diambil manfaat dari diri orang tersebut. Ya, alhamdulillah ini masih pada waras kan? Pada waras. Ahlan, ngajak sehat. Pada waras semuanya nih. Alhamdulillah, ni'matul aqal luar biasa, Masya Allah ya. Ma yaqa'un nadam illa indal adam. Kita bisa ngerasa nyesel kalau nggak ada. Lagi sehat, boro-boro kita mikirin sakit. Lempangan udah sakit, Masya Allah sehat berharga banget ya. Berharga sehat. Banyak duit, tajir mampus tuh orang. Kalau sakit apa yang bisa dinikmatin? Ya kan? Sehat yang penting tuh, sehat mahal. Kalau udah sakit, baru dia tahu kadar kualitas mahalnya kesehatan. Begitu juga orang berakal nih. Kita selama ini mungkin gak sadar kalau akal itu pemberian yang luar biasa. Kecuali kalau kita gila baru. Tapi gak mungkin sih orang gila bisa mikir kan. Tapi setidaknya kita bisa ngeliat orang gila gitu. Wah dia gak ada akal deh. Ya kan, tidur di jalanan, makan sembarangan apa dan sebagainya. Kita di situ bersyukur sama Allah Ta'ala atas ni'matul aqal, nikmat akal. Salah satu daripada cara untuk kita bisa menikmati akal, artinya kita mensyukuri pemberian Allah Ta'ala yang berupa akal, itu dengan cara menggunakan untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu daripada cara kita bersyukur sama Allah Ta'ala atas nikmat akal. Ya. Boleh kita mikirin dunia, boleh. Orang tadi ngutang sama gua gitu. Boleh kita mikirin dunia, tapi nggak ada nilai ibadahnya. Kalau nilai ibadah bentuk syukur seseorang
terhadap pemberian Allah Ta'ala yang bernama akal, itu dengan cara menggunakannya. Yaitu dengan cara apa? Menggunakan untuk menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Kita belajar nih ala kulli hal, menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Gak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu juga kecuali harus fokus, kalau kata para ulama. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah bilang begini, lau kulliftu bil basalah ma'araftu kaifiyatal mas'alah. Kalau saya dibebankan dengan sebutir bawang, saya nggak bakalan mampu untuk memberikan pencerahan sama orang. Artinya memecahkan masalah gitu. Imam Syafi'i kan hujjatul Islam kan, rujukan ulama fikih gitu. Apa-apa orang pada nanya sama Imam Syafi'i pada masanya. Bahkan sampai sekarang pun kita dari segi sholat, ngaji, apa dan sebagainya itu ngikutin Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i bilang kalau saya dibebankan dengan sebutir bawang, saya nggak bakalan bisa untuk memecahkan masalah. Artinya jawaban orang gitu. Pertanyaan orang apa deh? Terus saya dibebani sama sebutir bawang, saya nggak bakalan bisa. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtaram. Jadi ada cerita, dulu ada seorang khatib. Dia ini jadi khatib penceramah gitu ya, ulama di zamannya. Diundang untuk menyampaikan khutbahnya pas hari raya Idul Fitri. Diundang gitu. Masuk hari H nih, pagi-pagi, amu berangkat, muranan bininya ngomong, Bang, namanya kita hari raya ini, besok kita bikin kue acan-acan. Anu tuh kalau balik saya mesen terigu buat bikin adonan kue ini. Romana dapur kosong pisan ini. Ya dah. Tuh. Disuruh sama bininya deh. Nitip kalau balik, gue nitip tepung, nitip terigu buat bikin kue gitu buat hari raya. Karena disuruh begitu sama bininya, akhirnya dia sepanjang jalan tuh dari rumah dia menuju masjid yang dia pengen khutbah di situ, dia kepikiran, gua harus beli tepung, beli adonan, kepikiran. Sampai saatnya begitu khutbah, naik ke atas mimbar, ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para hadirin, jangan lupa tepung hari raya. Di depan jamaah semua tuh orang-orang yang hadir di masjid keceplosan dia ngomong begitu. Wahai hadirin, jangan lupa beli tepung hari raya. Kenapa? Karena dia kepikiran omongan bininya itu. Bang, lu kalau balik gue nitip tepung. Oh, jadi kita harus fokus gitu. Makanya dulu anak di pondok, ini pengalaman anak pribadi. Waktu anak di pondok nih selesai ngaji gitu ya, karena udah selesai tinggal nunggu waktu istirahat. Anak mikir tentang sains gitu, tentang ilmu kedokteran. Waktu itu anak lagi mikirin soal tenggorokan gitu. Kenapa manusia itu bisa bersuara? Ada alat apa yang bisa mengeluarkan suara? Nah, anak mikir, oh mungkin tenggorokan kali itu yang nyantol tuh di ini. Saya mikir begitu. Begitu udah kelar, saya nyariin pulpen. Begitu saya nyariin pulpen, saya bilang, tenggorokan gue mana? Tenggorokan gue mana? Tuh. Makanya kita kudu fokus di saat kita menuntut ilmu. Kita punya beban apa gitu di rumah, jangan kita pikirin. Maksudnya, ya udah di saat kita ngaji, fokus aja dulu sama isi pengajian kita. Ntar urusan masalah dunia mah, ya ntar kalau udah kelar, baru deh. Walhasil ala kulli hal begitu hadirin ya. Min asbabil futuh intizaru syuyukh. Tadi itu untuk mendapatkan futuh kita bisa paham masalah ilmu, nungguin guru. Nah, yang kedua itu dengan cara kita fokus di saat kita menuntut ilmu, jangan kemana-mana ya. Apalagi anak-anak muda di pantaran saya gitu ya, lagi masa-masanya kepikiran yang aneh-aneh. Ada kuliah. Kita kemarin intaha berhentinya sampai hijjul bait ya. Hijjul bait lil mustati', pergi haji bagi orang yang. Ini saya lanjutin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati umrihi wa bikum fil dharain amin. Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ma huma syahadatan, apa arti dua kalimat syahadat? Kita tabaruk aja sedikit ya, ngambil berkah. Ma huma syahadatan, apa sih yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat? Bagaimana ucapannya ya, kita antum orang pada tahulah semua. Asyhadatan, dua kalimat syahadat itu huma, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau orang akan masuk Islam harus mengucapkan syahadat. Syahadat itu bagaimana? Itu tadi tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau ada orang Kristen masuk Islam, para ulama menambahkan, kan syahadat kan begini. Kalau ada orang Kristen kan dia meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan kan. Jadi kalau misalkan ada orang Kristen masuk Islam, tambahin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Tambahin begitu. Jadi aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena berhubung dia orang Kristen, tambahin wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hambanya dan utusannya. Karena orang-orang Nasrani ya, yang orang-orang Kristen sekarang nih, dia ini menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, anak Allah Ta'ala. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara bagi Allah Ta'ala. Gitu, ala kulli hal. Makanya nanti di akhirat nggak ada orang yang lepas dari semua pertanyaan, wala hatta dia seorang nabi dan rasul. Apalagi yang cibang-cibang, Pak. Nabi dan rasul di padang mahsyar nggak lepas dari pertanyaan Allah Ta'ala. Wala nas'alannal mursalin, Allah Ta'ala bilang. Kalau kita baca dalam segi nahunya itu ada penekanan yang luar biasa di kalimat itu. Ada huruf lam sama ada huruf nun di situ. Wala nas'alanna. Contoh, saya kasih contoh ya. Ada teman kita, dia gedek sama orang, pengen ngebunuh. Bahasa Arabnya contoh namanya si Z. Z bilang sama aneh nih misalnya, beb, sa'aqtulu Amr. Anda pengen banget ngebunuh si Amr noh, ngebunuh si apa sih kalau bahasa kitanya nih, nama orang si Udin lah. Gue pengen banget ngebunuh si Udin, Bib. Sa'aqtulu Udin. Anda pengen banget ngebunuh dia. Asalnya aktulu doang, asalnya tuh aktulu doang asalnya. Ditambahin sin awalnya sa'aqtulu. Itu ada penekanan di situ. Ah serius ente pengen ngebunuh dia? Kalau misalkan aneh masih nggak percaya, tambahin lagi huruf yang menekankan, yang meyakinkan gitu. Tambahin apa? Tambahin huruf nun di akhir. Bagaimana contohnya? Sa'aqtulanna. Bener Bib, gue pengen ngebunuh si Udin. Itu bahasanya, pakai nun dulu di akhir tuh. Masih nggak percaya juga? Wallahi Bib. Kalau udah wallahi nih, udah khalas. Udah nggak ada basa-basi, udah bener dia tuh. Asalnya cuma aktulu doang, karena ditambahin sin di awal ada penekanan. Kalau nggak percaya, tambahin nun di akhir. Itu benar-benar udah penekanan banget tuh. Nah makanya Allah Ta'ala bilang, wala nas'alannal mursalin. Bener, swear gue bakalan nanya para rasul. Para rasul nggak lepas dari pertanyaan Allah Ta'ala. Apa yang bakalan Allah tanya? Sudahkah kalian menyebarkan risalahku dengan benar? Semua dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua para nabi-nabi dan rasul ditanya sama Allah Ta'ala tentang tanggung jawab dia di saat dakwah. Bener gak lu nyampein dakwah? Nah, ujian yang paling berat itu dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Bakalan nanya nanti Allah Ta'ala sama Nabi Isa, lu gimana dakwah kok sampai ada hamba-hamba gue yang menganggap kalau lu anak Tuhan? Berat. Makanya Nabi Isa itu salah satu Nabi ulul azmi ya, salah satu Nabi yang mendapatkan ujian yang sangat besar. Nabi ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW
salah satu bagian daripada Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memiliki ujian. Ya tentu semua para Nabi dan Rasul ujiannya berat Pak ya, cuman yang benar-benar gak ada tandingannya lah dari semua para Nabi, yang paling berat itu Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi. Ala kulli hal gitu. Jadi syahadat sebenarnya kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang bilang la ilaha, sebetulnya itu udah cukup. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Maksudnya ya udah mafhum, tidak ada Tuhan emang, kecuali hanya Allah aja. Ditambahin kalimat illallah itu udah super meyakinkan gitu. Ada penekanan di situ. Jadi kalau misalkan ada la ilaha, itu sebenarnya udah cukup tuh kalau dalam segi bahasa ya, dalam segi bahasa itu udah cukup. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya orang yang beriman yang punya akal udah paham maksudnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Ditambahin kalimat illallah, nah itu udah luar biasa, penekanan yang luar biasa udah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Rasul SAW bilang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk dalam surga. Di situ kan menggunakan fi'il madhi itu. Fi'il madhi kata kerja yang sudah lalu. Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah lalu. Di situ menggunakan fi'il madhi, dakhalal jannah. Masuk surga aja belum, tapi Nabi udah bilang seolah-olah kita masuk surga gitu. Padahal kan kita belum tahu surga bagaimana. Tapi Nabi bilang di situ menggunakan fi'il madhi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Kalau dalam segi bahasa lah, gua masuk surga aja belum. Sedangkan fi'il madhi kan kata kerja yang menjelaskan masa lalu gitu. Itu maksudnya apa? Itu adalah suatu penekanan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya tadi syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau misalkan dia ada orang Nasrani atau ada orang Kristen tinggal tambahin gitu. Barangkali antum ada orang murtad terus dengan antum masuk Islam lagi dia orang Kristen bisa tambahin. Wa Isa abduhu wa rasuluh. Lanjut, makna syahadatan, apa arti dua kalimat syahadat? Makna syahadatan huwa antaqidu bi Allah wahid. Kita berkeyakinan syahadat itu kita meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa ya, tidak ada sekutu bagi Allah taala. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna sayyidina Muhammadan rasulun minallah, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang berzina, minum khamar, ninggalin sholat, apalagi jenis-jenis dosa, semua bisa dimaaf dengan cara kita bertaubat, kecuali dosa syirik. Ya mungkin antum udah tahu lah, dosa syirik adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Lantas bagaimana kalau misalkan ada dukun dia tobat? Dukun nih kan, antum tahu lah dukun yang nyantet maksudnya, yang main ilmu-ilmu gaib gitu kan, yang di luar syariat, pakai tumbal, pakai apalah ya, menggunakan tenaga jin, tujuannya untuk mencelakain orang, musyrik ini. Dia tobat bagaimana, Bib? Sah gak? Sedangkan yang kita tahu dosa orang syirik gak bakal bisa diampuni. Maksudnya yang gak bisa diampuni dosa syirik itu kalau sudah wafat, hadirin. Kalau sudah wafat, kalau udah meninggal, udah gak bisa diampuni lagi. Jadi gini maksudnya, di akhirat kelak banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan berlumuran dosa. Banyak gak? Ada orang lagi mabuk, lagi nyetir mobil, nyebur ke jurang, mati. Ya secara akal sehat, kapan sempat dia tobat kan begitu kan, dalam keadaan mabuk. Atau orang berzina, maaf gancet misalnya ya, saking anunya kali di kuburan kali gancet dia meninggal tuh, dia dalam keadaan panik gitu. Namanya panik kan kemungkinan besar gitu dia nggak sempat tobat. Nah begitu dia sudah meninggal, orang yang berlumuran dosa ini di akhirat kelak
masih bisa untuk diampuni sama Allah Ta'ala. Mungkin dengan sebab dia mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diampuni tuh dengan syafaat Nabi. Atau dari keluarga dia yang ngirimin Fatihah, bacaan-bacaan Quran, ya istighfar. Atau mungkin dia punya keluarganya sholat atas nama dia, kan boleh tuh. Ya mengkodok sholat saudara. Misalkan ada orang tua meninggal, punya anak. Kita tahu orang tua kita jarang sholat, terus kita kodoin sholat kita, sholat dia gitu, kan boleh tuh. Nah, bisa jadi itu diampuni dosanya. Tapi kalau misalkan orang syirik, mau bagaimanapun udah susah, nggak bisa diampuni lagi sama Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan ada dukun atau mungkin ada saudara-saudara kita yang pernah terjebak dalam kesyirikan, kalau dia masih hidup dia tobat diampuni sama Allah Ta'ala. Yang nggak diampuni dalam hal syirik kalau dia sudah meninggal gitu, udah nggak ada dispensasi, asik, udah nggak ada toleransi lagi dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunan. Paham ya? Ala kulli hal gitu. Makanya dalam burdah kan ya nafsula tagnati, ya kita lupa baca burdah karena di akhir. Ya nafsula tagnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallaman. Ya nafsu la tagnati, wahai jiwa, wahai hati, la tagnati min zallatin azumat. Jangan putus asa karena sebab dosa kita yang besar. Kenapa? Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Sesungguhnya dosa-dosa besar di lautan ampunannya Allah seperti dosa-dosa kecil. Dalam hal tobat, ulama beda pendapat. Ada orang pengen tobat, ulama mengatakan namanya tobat nggak mau ngulangin yang kedua kalinya. Kalau dia mengulangi kedua kalinya berarti tobatnya masih bohong. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga ulama mengatakan walaupun kita ngulangi sekali, dua kali, ngulangi lagi sampai cepet kita sehari ngulangi dosa yang sama, tetap ampunan Allah Ta'ala maha luas. Jadi ulama tuh mengenai tobat ada beda pendapat tuh. Ente kalau misalkan mau tobat nggak boleh ngulangi lagi. Kalau ente mau ngulangi lagi tobat ente nggak sah. Tapi ada juga ulama yang berpendapat mau ente ngulangi 100 kali, 1000 kali dalam satu hari, selama ente tetap mau minta ampun sama Allah Ta'ala, lautan ampunan Allah itu maha luas. Makanya Rasul SAW bilang, seseorang yang paling Allah Ta'ala cintai, ahabul ibad ilallahi ta'ala, seorang hamba yang paling Allah Ta'ala cinta adalah seseorang yang masih muda tapi udah tobat. Seorang yang paling Allah Ta'ala cintai adalah dia masih muda nih, masih sehat, masih seger, tapi dia udah tobat. Tapi sesuatu yang paling Allah Ta'ala benci, orang yang sudah tua tapi masih menetap dalam kemaksiatannya. Ini khusus bagi yang antum masih muda kan, antum masih muda. Lampangan kawin lagi masih dapat kan? Masih muda tuh semua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam hadits qudsi, ini mengenai seorang pemuda ya, yang azabah lah, yang masih jomblo gitu, yang kayak aneh kayak yang lain nih. Kalau kita udah tobat, kita berbeda dari kawan-kawan kita yang lain, jauh dari kategori maksiat gitu ya bahasanya. Allah bilang, anta minni kaba'di malaikati. Engkau ini di sisiku sama seperti sebagian malaikat. Jadi kalau misalkan ada seorang pemuda nih yang udah taat gitu, karena ulama bilang asyabab syu'batun minal junun. Masa muda itu cabang daripada kegilaan. Maksudnya apa? Mungkin kalau bapak-bapak nih yang udah ngerasain garamnya gitu, asam manisnya dunia, ketika ingin mendapatkan sesuatu nggak ambisi gitu. Wah, pokoknya gue harus dapat. Ada istilahnya sabar gitu. Kalau bangsaan kayak anak muda kan biasanya tuh menggebu-gebu gitu. Wah, pokoknya gue harus begini. Syu'batun minal junun.
Nah, ketika seorang pemuda sudah bisa melawan itu semua, Allah Ta'ala bilang, anta minni ka ba'di malaikati. Lu nih di hadapan gua seperti sebagian para malaikatku. Jadi luar biasa. Mengenai masalah tobat, balik lagi. Ya, tobat itu terserah tuh antum mau pakai yang mana. Mau pakai yang tobatan nasuha, ngulangin kedua kali gak diterima, atau pendapat yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lautan ampunannya sangat luas. Terserah antum mau pakai yang mana gitu. Cuman kalau ane pribadi lebih dominan ya. Anda lebih memilih lautan ampunan Allah Ta'ala itu maha luas. Kalau kita mikir pendapat yang pertama, taubat yang benar gitu, kalau kedua kali masih bohong alias gak sah, yang ada orang gak tobat-tobat kalau kayak gitu. Karena pasti dia mikir, waduh gua takut ngulangin lagi nih, mampus habis itu, bahaya. Makanya lebih condong ke pendapat yang kedua tadi. Yang pertama yang tobat nasuha, yang kedua lautan ampunan Allah Ta'ala itu maha luas. Sedikit sebelum kita tutup, ada satu kisah tuh mengenai tobat lautan ampunan Allah Ta'ala maha luas. Jadi ada orang kan siang malam dinasehatin sama temennya jangan berzinah baik gitu, cuman karena kondisi batinnya dia emang udah menjiwai gitu ya, maksiat. Udah dinasehatin malamnya, paginya dia berzina. Terus malamnya dia tobat, paginya dia berzina. Malamnya dia tobat, paginya dia berzina. Sampai saatnya dia wafat, meninggal dunia, temannya mimpi gitu, lo ada di surga mendapatkan kedudukan yang tinggi oleh sebab apa? Dia bilang karena aneh gak pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai keridhaannya. Nah, ala kulli hal begitu hadirin seputar daripada fikih. Sebenarnya campuran sih random tadi pembahasannya. Dari fikih, tasawuf, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada muskilah, ada sedikit pertanyaan dari jemaah. Enggak ada. Ya kan. Kita tutup pengajian kita dengan qasidah burda ya. Tadi karena di awal kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Rahman kal-iman liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana walan yadhiq Rasulullahi jahuka bi idhal karim tajalla bismi muntahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
عظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلك الأغيار مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله ويمطاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الصحة في تقوى وطول عون في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم يا محاول الأحوال حاول أحوالنا لأحسن الحال ونجنا من عمل أهل الضلال وفعل الجهال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بصالحات أعمالنا وأجلنا واختم بصالحات أعمالنا وأجلنا واختم بصالحات أعمالنا وأجلنا واختم بصالحات أعمالنا وأجلنا يا فرج الهم كشف الغم يا من عبده يا غفور الرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتنا من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته